warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Chandra Rasdiman dari kelompok besar 12 MIPA 1. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan pembelajaran biologi, khususnya pada mutasi. Dibimbing langsung oleh guru pembimbing kami yaitu Ibu Haja Fatimah Sang, Abu Masi, SPD, MPD. Beliaulah yang telah membantu kami dalam proses tahapan ini. Baiklah, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita masuk pada bagian mutasi. Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dan genetika yang berkebangsaan Belanda, yaitu Hugo de Vries. Vries mengungkapkan bahwa fenotip yang tiba-tiba muncul pada keturunan bunga. Mutasi sendiri itu apa sih? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada keturunan nukleotida. Mutasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu jika perubahan terjadi pada suatu gen, maka disebut oleh mutasi gen. Sedangkan jika perubahan terjadi pada struktur dan jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Selanjutnya yaitu berpikir komputasi. Berpikir komputasi sendiri adalah merupakan proses berpikir yang dilibatkan dalam merumuskan masalah serta mengekspresikan solusinya sedemikian rupa hingga dapat diaplikasikan oleh mesin atau mesin dengan operator manusia untuk bekerja secara efektif. Untuk berpikir komputasi, kami sudah melakukan tahapannya, yaitu saat kami merumuskan masalah di aplikasi Jamboard, seperti tampak pada layar. Itu adalah beberapa teman kami yang telah merumuskan masalah tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya, Kevin Stefanus. Kami mengamati isi website Ibu Haja Fatimah Sang, Abu Masi, SPD, MPD. Di dalamnya terdapat literasi tentang keuntungan ketika belajar mutasi serta kerugian mutasi yang terjadi. Kami memahami bahwa ketika kami mengambil keuntungan dalam belajar mutasi, maka pilihan kami ada pada semangka tak berbiji. Karena semangka tak berbiji memiliki berbagai keuntungan dari segi ketahanannya, tahan cuaca yang senantiasa berganti dengan cepat, antara panas hingga mencapai 37 sampai 39 derajat Celcius, dan hujan yang selalu terjadi. Baiklah, untuk bagian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Jaya. Saya Muhammad Ilham Jaya akan menjelaskan tahap awal. Baiklah, di tahap awal ini kami melakukan pencarian cairan kolkisin serta benih semangka. Kami melakukan pencarian ini tepatnya pada tanggal 23 Januari 2022. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 2022, kami mencarinya di daerah sekitar Kendari, yaitu seperti Mandonga, Pasar Baru, dan toko-toko lain di daerah Kendari. Akan tetapi, setelah kami mencari dari toko tani ke toko tani lainnya, kami tidak menemukan cairan kolkisin karena susah untuk didapatkan atau langka. Setelah kami menelusuri di internet, kami menemukan informasi bahwa cairan ini langka karena memiliki kandungan zat sejenis narkotika sehingga sulit untuk ditemukan. Jadi, kami berinisiatif untuk mencari solusi dengan membeli benih semangka non-biji yang telah dimutasi. Sebelum kami memutuskan untuk membeli semangka non-biji, kami telah berkomunikasi sebelumnya dengan Ibu Haja Fatimah Sang, Abu Masi, SPD, MPD, selaku guru pembimbing biologi kami. Dan kemudian disetujui oleh guru pembimbing biologi kami. Selanjutnya, kami pun menuju ke toko tani berikutnya, yaitu toko pertanian Putri Tani yang berada di Jalan Lingkar, Pasar Baru. Kemudian kami pun mendapatkan benih semangka non-biji merek Beno F1 tipe bulat. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk menjelaskan slide berikutnya, kami persilakan kepada kawan kami, yaitu Yayuk Mulyani. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayuk Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendesain proyek yang telah kami lakukan. Kami menuliskannya pada blog yang telah dikirimkan oleh Ibu Haja Fatimah Sang, Abu Masi, SPD, MPD. Nah,
Di sini juga proyek yang kami lakukan yaitu adalah penanaman benih semangka tanpa biji. Seperti yang kita sudah ketahui teman-teman bahwa mendesain proyek tersebut adalah suatu kegiatan perencanaan dalam membuat langkah-langkah untuk menciptakan suatu hal, sama halnya mengenai penanaman benih semangka tanpa biji tersebut. Nah, pada blog ini sudah ada beberapa teman saya yang sudah menuliskannya agar kami bisa melihat apa saja yang akan kami lakukan nantinya. Nah, kita juga di sini sudah melihat dari berbagai referensi lainnya dari link YouTube ataupun link TikTok yang sudah dilemparkan oleh Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD untuk kami gunakan atau mempermudah kami dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, kami di sini juga merencanakan dan mendiskusikannya mengenai tempat atau lahan yang cocok untuk hidupnya benih semangka tanpa biji tersebut. Di sini juga kita sudah membicarakan mengenai alat dan bahan yang akan kami gunakan nantinya. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elsa Marista. Yang selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama biji semangka sebagai objek penting dalam proyek kami. Yang kedua pupuk untuk membantu proses pertumbuhan biji semangka dan dapat menghasilkan buah yang sehat dan segar. Yang ketiga air. Air memiliki peran penting dalam menjaga suhu tanaman. Yang keempat gembor. Kami menggunakan gembor agar ketika melakukan proses penyiraman bisa menyiram lebih rata. Yang kelima polybag sebagai tempat awal penanaman sebelum kami memindahkan ke bedengan. Yang keenam cangkul dan arit sebagai alat yang kami gunakan untuk membuat bedengan. Untuk menjelaskan slide berikutnya, saya serahkan kepada teman saya, Reden Kartika. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian persiapan kegiatan proyek. Nah, untuk kegiatan proyek kami, terlebih dahulu kami menyiapkan lahan yang nantinya sebagai tempat kami menanam biji semangka. Lahan atau lokasi tersebut kami gunakan pertama kali. Setelah kami berdiskusi dan menyepakati bahwa kami menggunakan lahan teman sekelas kami, yaitu Puan Rindi Nur Saptiagus, tepatnya di kebun. Disitulah kami membuat bedengan seperti tampak pada gambar. Adapun untuk ukurannya yaitu lebar 50 cm, panjang 2 meter, dan tinggi 30 cm. Kami membuat bedengan tersebut sebanyak 2 bedengan. Disinilah yang nantinya kami akan gunakan untuk menanam biji semangka tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Raj Al-Patra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat bedengan. Pertama, saat sebelum kita membuat bedengan, hendaknya bersihkan terlebih dahulu zona tanah yang hendak kita garap. Bersihkan daerah tersebut dari rumput, gulma, serta bebatuan supaya tanah lebih produktif. Bila sudah, berikutnya ialah mencangkul tanah tersebut hingga gembur. Sehabis itu, barulah kita membuat bedengan dengan metode membentuk tanah tadi seperti garis memanjang dan ukuran tertentu. Untuk membuat bedengan ini sendiri, hendaknya garis-garis tersebut terbuat dari arah utara ke selatan. Tujuannya merupakan supaya bedengan tersebut memperoleh cahaya matahari yang cukup setiap harinya. Oke, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Eva Oktaviani Sioming dan Akmal Rahmat. Baiklah, masalah dalam pembuatan. Masalah yang kami hadapi yaitu lokasi bedengan kami yang kurang strategis sebab kami kesulitan untuk menjangkau tempat bedengan tersebut. Solusi yang kami berikan yaitu membuat bedengan cadangan di tempat yang lebih mudah kami jangkau tempatnya di daerah Matabura, Amonggedo, Sulawesi Tenggara. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Akmal Rahmat. Baiklah, masalah lain yang dihadapi. Jadi masalah lain yang kami hadapi yaitu berada di awal persiapan kami, di mana kami kesulitan mencari cairan kolkisin untuk digunakan dalam mutasi buah semangka. Sehingga kami berinisiatif untuk mencari solusi.
Solusi yang kami dapatkan ini yaitu membeli langsung benih semangka yang telah dimutasi menggunakan cairan kimia. Solusi yang kami dapatkan ini yaitu membeli langsung benih semangka yang telah dimutasi menggunakan cairan kimia. Solusi yang kami berikan ini telah kami komunikasikan dengan guru pembimbing kami, yaitu Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan slide berikutnya, saya serahkan kepada rekan kami Muhammad Ibnu Rahim Abdullah. Saya persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya materi yang akan saya bahas mengenai pembuatan bedengan cadangan. Mengapa kami membuat bedengan cadangan ini? Karena seperti yang telah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya, bahwa bedengan pertama memiliki tempat yang kurang bagus atau kurang strategis, seperti berada jauh dari pemukiman, memiliki tanah yang tandus atau kurang subur, dan juga sumber air yang jauh dari tempat bedengan pertama. Tempat dari bedengan cadangan yang kami gunakan di sini yaitu lahan dari teman kelas kami juga, yaitu Fadilah Fauziah Suryani, yang berada tidak jauh dari rumah, memiliki kualitas tanah yang subur dan juga sumber air yang dekat. Dalam pembuatan bedengan cadangan ini kami membuat sama persis dengan bedengan pertama, yaitu memiliki panjang 2 meter, lebar 50 cm, tinggi 30 cm, dan juga membuat 2 bedengan sama seperti bedengan pertama. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman kami yaitu Vina Agista Pabesa. Baik, saya akan menjelaskan cara penanaman biji semangka. Yang pertama, bersihkan tanah dari sampah dan hama pengganggu. Yang kedua, campurkan tanah dengan pupuk kandang. Yang ketiga, masukkan tanah ke dalam polybag. Yang keempat, tanam biji semangka dalam lubang tanah sedalam 3-5 cm. Dan yang terakhir, lakukan penyiraman dengan menggunakan air. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai cara penanaman biji semangka. Selanjutnya saya serahkan kepada Egy Chandra. Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa materi yang telah dibawakan oleh kelompok besar 12 MIPA 1. Untuk materi presentasi selanjutnya, kami akan lakukan di pertemuan berikutnya. Bye.